Hey, halo semua. Kalian semua lagi dengerin saya, Nurul Dasari, dengan NIM 2004 0950 1035, kelas 20A, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini saya akan membicarakan tentang komunikasi verbal dan nonverbal dalam pembelajaran. Nah, komunikasi itu terbagi menjadi verbal dan nonverbal. Verbal yang diucapkan, nonverbal yang tidak diucapkan. Nah, sekarang saya akan membahas satu persatu. Komunikasi verbal misalnya teman-teman ngobrol secara langsung melalui chatting ataupun melalui surat. Nah, itu masuk dalam komunikasi verbal. Tidak terlalu susah. Yang biasa menjadi masalah dalam komunikasi verbal ialah perbedaan bahasa, perbedaan persepsi saja mengenai satu kata yang boleh jadi dimaknai berbeda antar satu kultur dengan kultur yang lain. Nah, kemudian yang kedua itu komunikasi nonverbal. Komunikasi ini hampir seluruh dunia bilang komunikasi yang agak rumit, karena dipengaruhi oleh reference dan experience. Bukan hanya reference dan experience individu yang sedang berbicara atau yang sedang memberikan pesan, tapi reference dan experience orang yang menerima pesan. Karena gini, nonverbal communication itu contohnya kayak simbol, gerakan tangan, sentuhan, gestur, vokalik, dan kronemik. Saya akan jelaskan yang paling umum dulu ya. Seperti simbol. Beberapa orang kadang sedikit takut untuk berfoto dengan simbol-simbol tertentu. Contohnya kayak mengacungkan angka 1, angka 2. Karena apa? Referensi kita sebagai orang Indonesia, angka 1 dan 2 itu menjadi tanda bahwa kita mendukung salah satu kubu. Nah, lanjut ke sentuhan. Sentuhan juga adalah komunikasi nonverbal. Jangan salah, sentuhan itu ada yang lembut, juga yang memukul. Maknanya beda-beda, ya enggak? Nah, kalau misalnya guru menyentuh dengan cara yang lembut ke muridnya, itu pesan yang dia sampaikan juga tentu saja ya baik dan menunjukkan rasa sayang guru ke siswanya atau ke muridnya. Beda halnya ketika menyentuh dengan cara yang agak kencang. It's going to be different. Maknanya ya. Kemudian, sentuhan bukan hanya tangan loh. Pundak berdesakan. Itu juga sentuhan. Nah, kemudian vokalik. Intonasi kita bicara, membentak, tinggi, rendah nada bicara kita akan menentukan pesan yang disampaikan seperti apa. Contohnya ketika guru menjelaskan di dalam kelas dengan nada bicara yang agak keras, mungkin murid akan memperhatikan. Sebaliknya, jika guru menjelaskan dengan nada yang kurang bersemangat, maka murid juga akan malas mendengarkan. Selanjutnya warna. Warna memiliki persepsi yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Contohnya seperti nilai ulangan ketika guru memberikan nilai. Nilai yang ditulis dengan tinta hitam, itu artinya nilainya mencukupi. Sebaliknya, jika nilai yang dituliskan menggunakan tinta berwarna merah, artinya nilainya tidak mencukupi. Dan yang terakhir adalah kronemik atau waktu. Waktu itu adalah wahana yang tepat ketika kita ingin menyampaikan sebuah pesan. Nah, sekarang saya mau kasih contoh tentang komunikasi verbal. Tapi teman-teman jangan salah juga. Komunikasi verbal juga bisa salah-salah arti loh. Karena apa? Karena tiap-tiap individu memiliki reference dan experience yang berbeda-beda. Contohnya, satu kata yang dimaknai berbeda di suku yang berbeda. Nah, dalam pembelajaran guru dan murid,
banyak menggunakan komunikasi verbal, seperti guru menjelaskan materi ke siswanya atau memberikan pertanyaan. Jadi, kesimpulannya, komunikasi verbal adalah segala sesuatu yang diucapkan atau ditulis ya. Nah, sedangkan kalau komunikasi nonverbal, segala sesuatu pesan yang disampaikan terlihat dan terasa oleh panca indera. Kurang lebih kayak gitu. Nah, cukup sekian. Semoga podcast ini memberikan pengetahuan lebih buat teman-teman, lebih tahu dan lebih paham tentang komunikasi verbal dan nonverbal itu sendiri. Bye.